Waktu menunjukkan pukul 22.13. Kita camp di sini. Ini kita turun melewati jalur karangan. Kita berhasil menaklukkan jalur merah berkat orang-orang ini. Ekspedisi Latimojong Bersama Rambu Roja sukses. 5 menit kita meninggalkan puncak. 5 menit kita meninggalkan puncak. Rencananya kita akan berhenti di pos 7. Di pos 7 kita akan masak untuk makan pagi, guys. Jadi kita akan habiskan semua perbekalan makanan di pos 7 sebentar. Bukan pos 7 jalur merah, tapi kali ini kita menurun atau turun melewati jalur karangan. Nah, jadi kita akan berhenti untuk menghabiskan bekal di pos 7. Meninggalkan puncak Rantai Mario. Oke, kita lanjutkan petualangan kita bersama Rambu Roja. Jangan lupa terus tonton videonya dan like serta subscribe. Nah, ini dia penunjuk jalan kita di belakang. Kabut sudah mulai turun, guys. Sudah sekitar 15 sampai 18 menit kita menuruni puncak. Kita sudah sampai di lembah-lembah bebatuan. Nah, ini. Oke, kurang lebih 19 menit kita sudah menuruni puncak dan kita dihadapkan dengan bebatuan yang kalau dari jalur karangan, wah ini sudah lumayan mendaki nih. Tanjakan terakhir saat dari jalur karangan menuju puncak, ya. Entah bagaimana medan berikutnya karena saya belum pernah melalui rute karangan. Sedangkan via jalur merah kemarin baru pertama kali, guys. Jadi ya, kita akan lihat berat mana jalur pendakian via jalur merah dengan jalur karangan. Bukan maksud untuk membandingkan, guys, paling tidak untuk memperingatkan para pendaki, memprediksi tenaga, fisik, kondisi agar pendakian mereka berjalan lancar, begitu. Nah, jadi kita akan menurut prediksi sendiri, kita akan prediksi menurut prediksi kita sendiri nanti, ya. Nah, dan teman-teman yang ingin mendaki bisa melihat sendiri yang mana rute yang terbaik menurut mereka, gitu. Oke, kita lanjutkan perjalanan, guys. Kita masih di lembah batu. Saya kurang tahu apa ini namanya. Alhamdulillah, terima kasih doanya yang sudah mendoakan ekspedisi Latimojong Rambu Roja. Selama perjalanan tidak ada hujan, paling kabut-kabut seperti ini, tapi dengan suhu yang memang sudah semestinya di atas ketinggian 3000 lebih. Paling kabut seperti ini sebentar. Seandainya ini tidak kabut, akan sangat indah pemandangan. Namun ya, kita cukup nikmati kabutnya, nikmati perjalanannya. Terima kasih yang sudah menonton. Kita lanjutkan petualangan ekspedisi Latimojong Rambu Roja sampai kembali ke titik mula kita start. Oke, nah, kita mengunjungi telaga dulu sejenak. Itu di bawah ini
adalah telaga. Biasanya saat hujan diisi oleh air, kubangan-kubangan seperti itu. Inilah telaganya di bawah. Kita coba untuk mendekat. Nah, kita coba mendekati telaga, tempat yang diisi oleh air saat hujan. Tapi saat ini airnya tidak ada ya di bawah, karena entah kenapa. Inilah yang mereka sebut telaga. Air ini akan diisi oleh air biasanya saat musim hujan seperti ini. Dan di sekitarnya ditempati oleh kemah-kemah atau tenda-tenda. Saat ini diisi oleh air. Saya tidak tahu jalur kemana saja yang ada di sini. Kita sudah berada di telaga yang biasa untuk mengambil air. Saya tidak tahu apa ini pos berapa, saya kurang tahu. Yang jelas ini disebut telaga. Kubangan seperti ini yang diisi oleh air saat musim penghujan ini. Jadi di sini untuk mengambil air. Tapi jangan takut, memang airnya dari rumput-rumputan begini. Tapi di ketinggian 3000 itu tidak menjadi masalah karena airnya sangat jernih dan dingin. Jadi bisa langsung kita minum tanpa kita masak. Tapi sebaiknya dimasak dulu kalau air dari sini ya. Oke guys, kita gaskan untuk turun karena kita mengejar waktu untuk sampai segera di karangan. Kita menunggu teman-teman di telaga ini. Inilah telaga, tempat camp, bait camp atau bait bumi perkemahan, apa itu namanya. Yang jelas tempat orang camp, apalagi saat hujan. Ini ada air di sini dan sangat dekat dengan puncak. Perkiraan kalau kita berjalan lancar dari sini ke puncak sekitar 1,5 jam kalau berjalan santai. Kalau agak cepat mungkin 1 jaman lah. Oke, ini telaganya. Ada nama Rambu Roja di telaga di dekat puncak. Beberapa menit meninggalkan telaga. Ini jalur yang sangat rumit sekali guys. Sangat-sangat berbahaya di sini jalurnya. Ini jalur yang sangat menanjak dan sangat berbahaya karena di seberang kirinya ini, di sebelah situ adalah jurang terjal guys, dan hanya dipakaikan tali rotan. Tapi jika kita terus melangkah dengan berhati-hati, tentu ini sangat aman. Atau kita kerja sama tim ya. Jadi bisa dilihat seperti apa tanjakan dan sangat berbahaya, apalagi saat hujan karena ini bebatuan dan tanah liat. Bisa jadi ini sangat licin. Oke guys, kita gaskan untuk turun lagi. Ini penampakan dari bawahnya, tanjakannya. Ini sangat-sangat luar biasa tanjakannya guys. Itu sangat luar biasa, tapi entah di video kenapa tidak terlalu luar biasa. Tapi kalau dilihat dengan kasat dengan mata langsung, ini tanjakan yang luar biasa. Apalagi kita sudah dalam keadaan lelah ya. Oke, kita lanjutkan untuk turun. Masih penurunan. Nah, kalau ini dari bawah, wah masih tanjakan yang luar biasa ini. Oke. Nah, ini harus pakai tali, dan ini saat hujan sangat licin karena yang ada hanya bebatuan seperti ini. Ini batu. Sebenarnya ada bebatuan dari tanah liat yang membeku. Ini ya, bukan batu gunung asli tapi dari tanah liat. Jadi kalau saat hujan ini akan sangat dingin. Dan ini menurut saya tanjakannya sangat tinggi. Jadi akan sangat menguras tenaga saat kita mendaki di atas ini. Tapi
Ada banyak juga yang sudah mendaki dan lolos. Cuman untuk saya pribadi ini sangat menanjak. Nah, masih lumayan. Oh, dan ternyata mungkin kita sudah dekat dengan pos 7. Coba kita agak ke depan dulu. Oke guys, kita sudah berada di pos 7 dan kita turun dulu di sumber airnya. Sumber air ini berada di ketinggian 3232 meter di atas permukaan laut. Coba kita sentuh sedikit seperti apa suhunya. Suhu airnya tidak terlalu dingin guys, bisa langsung diminum. Sangat-sangat nyaman untuk diminum. Ini sangat jernih di pos 7 ini. Pos 7 ada di atas guys. Kita turun ke sini hanya untuk menghabiskan bekal. Ini kita habiskan bekal di sini, terus kita lanjut untuk turun. Kita mengisi air untuk persiapan minum turun. Masih di ketinggian 3232 meter. Jadi ini akan terasa seperti air aqua yang bisa langsung diminum dan sangat nyaman. Oke guys. Ini sumber air dari pegunungan di ketinggian 3232 meter di atas permukaan laut. Ini apa guys? Ini adalah stroberi hutan. Kalau di sini disebut colok cori ini. Tapi kalau di tempat saya dulu kecil, ini dinamakan colok bulu anu, ya. Colok bulu anu namanya ini. Mungkin yang satu daerah dengan saya dulu waktu saya masih kecil di sana, ini namanya colok bulu anu. Colok bulu anu. Anu? Ya anu. Dan ini adalah pesona yang aneh yang baru saya temukan di ketinggian 3000. Ini ada bunga yang mirip seperti anggur tapi dia sangat kecil. Entah ini bunga atau makanan atau apa, saya kurang tahu. Yang tahu boleh komen. Dan di bawahnya adalah sumber air pegunungan yang sudah tentu luar biasa segarnya ya. Karena ini di ketinggian 3232 meter di atas permukaan laut. Ini bunganya ini sangat cantik guys. Dan untuk teman-teman yang tahu namanya, ini mirip seperti delima guys, tapi dia ukurannya sangat kecil. Ini daunnya seperti ini. Mohon untuk komen ya, ini pohon apa? Seperti ini bentuk pohonnya. Ini daunnya, dan ini buahnya. Oke, yang tahu silahkan komen. Ini apa namanya? Ini tumbuh dan baru saya lihat selama kita mendaki di Pegunungan Latimojong. Ini baru pertama kalinya saya lihat tumbuhan seperti ini. Ini pas kita berada di pos 7, sumber air, tempat di sumber air di pos 7, jalur karangan ya. Di jalur merah kemarin saya belum melihat tumbuhan seperti ini. Dan saya baru temukan di pos 7 di dekat sumber air di pos 7 karangan. Yang tahu silakan komen. Ini ketinggiannya baru saya cek 3232 meter di atas permukaan laut. Oke.
Aduh, ternyata mohon maaf guys, suarinya sangat dingin. Saya salah prediksi. Ini kisaran 0 derajat, sama seperti air yang dimasukkan ke dalam lemari es dan sudah 1 malam. Jadi saat kita buat es batu sudah 1 malam belum membeku, seperti itu dinginnya. Saya tadi salah karena ujung-ujungnya saya ternyata luar biasa dinginnya. Kopi asli dari Dusun Angin-Angin yang punya ciri khas aroma dan rasa yang sangat mantap. Jadi saya sarankan saat jalan-jalan ke Dusun Angin-Angin, cari kopi ini, kopi asli Angin-Angin. Oke, kita nikmati. Kita minum kopi Rambu Roja Ekspedisi Latimojong. Cheers. Kopi asli Dusun Angin-Angin, kopi yang asli dari mereka. Aroma dan rasa sangat luar biasa. Satu jenis lagi yang menurut saya sangat unik, masih di ketinggian 3232 3232 mdpl. Ini baru saya temui di sini di pos 7 di dekat sumber air. Ini adalah pos 7. Di sini tertulis pos 7 Pentuanginan. Pentuanginan dalam bahasa Duri adalah tempat untuk mendapat angin. Nah, sama halnya dengan Pentialoan. Pentialoan adalah tempat untuk berjemur. Ini adalah tempat untuk mendapat angin. Di sini tempat camp mereka, biasa untuk camp untuk summit di puncak. Oke, ini karena sudah turun hujan, jadi kita akan bergegas untuk turun. Oke guys, simak terus petualangan kita dalam ekspedisi Latimojong bersama Rambu Roja.